Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan dan memberikan kita semua nikmat yang tidak ada duanya, nikmat yang tidak ada habisnya, dan nikmat yang tidak ada hentinya. Salah satu nikmat yang sangat harus kita syukuri sekarang adalah nikmat sehat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan di tengah segala wabah yang saat ini sedang menyebar. Dan juga tidak lupa kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu di tengah sebagian anak-anak lain kesulitan untuk mendapat ilmu. Semoga kita semua tidak pernah melupakan nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, Ustazah berharap agar semangat kita untuk melanjutkan perjuangan mencari dan menambah ilmu ini tidak pernah surut, agar kita semua dapat mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Sebelum membahas materi pembelajaran hari ini, Ustazah minta kalian untuk menyiapkan buku paket dan buku tulis kalian masing-masing. Karena jika nanti ada bagian yang kurang jelas Ustazah sampaikan, bisa kalian tanyakan dan dibaca dulu di buku paket yang telah kalian miliki sekarang. Jika ternyata masih kurang jelas, bisa kalian catat terlebih dahulu dalam buku tulis, sehingga nanti bisa kalian tanyakan pada saat sesi diskusi, dan akan Ustazah jelaskan lagi sehingga kalian akan lebih mengerti. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari materi teks pidato persuasif. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato persuasif. Lalu kita juga akan belajar bagaimana menyampaikan gagasan kita melalui pidato persuasif secara lisan atau tulisan. Namun sebelum kita belajar mengenai semua itu, Ustazah ingin menyampaikan kembali sekilas materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pekan lalu, kita mempelajari unsur atau isi dari sebuah teks pidato persuasif melalui kegiatan mengidentifikasi yang kemudian dari kegiatan tersebut kalian bisa menyimpulkan pengertian dari pidato persuasif. Nah, pengertian dari teks pidato persuasif sendiri adalah pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan untuk isi dari teks pidato persuasif itu sendiri terdiri atas tujuan, gagasan, ajakan, dan alasan. Selanjutnya, selain itu kalian juga mempelajari mengenai menyimpulkan isi dari pidato persuasif yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Menyimak dengan seksama, lalu menentukan topik, mencatat butir penting, dan menyimpulkan gagasan, pikiran, serta pesan. Nah, Ustazah berharap materi yang telah kalian pelajari pada pekan-pekan sebelumnya tidak pernah kalian lupakan, karena materi-materi tersebut akan saling berkesinambungan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang tadi Ustazah sebutkan, kita akan mempelajari struktur dan kebahasaan yang digunakan pada teks pidato persuasif, serta kalian juga akan belajar untuk menyampaikan gagasan dan pesan melalui pidato persuasif secara lisan atau tulisan. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini,
Yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, dari pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana urutan penyampaian gagasan yang diterapkan dalam pidato persuasif. Selain itu, kalian juga akan mengetahui kebahasaan yang seperti apa yang seharusnya digunakan dalam sebuah pidato persuasif. Untuk kompetensi yang kedua, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Setelah kalian mengetahui dan memahami isi dari sebuah teks pidato persuasif, struktur penyampaian teks pidato persuasif, juga kebahasaannya, selanjutnya kalian diharapkan bisa merangkai berbagai gagasan dan pesan terkait suatu topik permasalahan yang disampaikan dalam bentuk pidato persuasif, baik secara tulis atau lisan. Semoga selama menjalankan pembelajaran ini, kalian bisa tetap fokus dan serius agar materi yang Ustazah sampaikan kepada kalian bisa diterima sepenuhnya. Dan jika ada bagian yang kurang kalian pahami atau bagian yang keliru, bisa kalian sampaikan kepada Ustazah. Sekarang, mari kita mulai pembahasan untuk materi hari ini. Materi pertama kita hari ini yaitu struktur pidato persuasif. Pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pembukaan berisi pengantar di awal pidato berupa salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Untuk bagian yang kedua yaitu isi pidato. Bagian isi ini merupakan bagian inti dari sebuah pidato persuasif yang berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan dari orator. Dan bagian yang terakhir yaitu penutup pidato. Bagian akhir dari pidato ini berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak penjelasan contoh pidato persuasif berikut ini. Nah, sambil menyimak penjelasan Ustazah, kalian juga bisa sambil membuka buku paket kalian halaman 52 sampai 53. Nah, kita langsung lihat penjelasan dari struktur bagian pertama, yaitu bagian pembukaan pidato persuasif. Nah, pada tayangan tersebut bisa kalian lihat terdapat 3 bagian lagi, yaitu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Untuk salam pembuka, di dalam contoh itu ada salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alangkah lebih baik bagi kita jika salam pembukaan yang digunakannya itu berupa Assalamualaikum, tetapi kita juga harus melihat audiens kita itu latar belakangnya seperti apa. Kita harus tetap menghormati keberagaman yang ada pada audiens atau pendengar dari pidato. Selanjutnya ada bagian ucapan penghormatan, yaitu dalam contoh ada pada kalimat hadirin yang saya hormati. Nah, itu merupakan ucapan penghormatan bahwa kita selaku pembicara, selaku orator juga menghargai dan menghormati audiens kita atau pendengar kita. Yang terakhir pada bagian pembukaan ada ucapan rasa syukur. Nah, ini disebutkan ucapan rasa syukurnya itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan selanjutnya. Nah, itu merupakan bagian ucapan syukur bahwa kita mewakili pendengar tetap merasa bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang, terlebih jika dalam kondisi yang baik. Untuk bagian yang kedua yaitu bagian isi. Nah, dalam bagian isi juga terdapat beberapa pokok yang ada di dalam bagian isi, yaitu bagian yang menyampaikan gagasan, bagian yang menyampaikan alasan, bagian yang menyampaikan data yang mendukung, dan yang terakhir bagian yang menyampaikan pesan. Untuk bagian yang menyatakan gagasan pada contoh itu
kalimatnya berupa, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan zaman saat ini, disadari atau tidak, telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai dampak tersebut perlu menjadi perhatian kita semua agar perkembangan zaman tidak membuat bangsa kita mengalami dan seterusnya. Nah, pada cuplikan kalimat ini yang menyatakan gagasannya itu adalah yang ditebalkan, kalimat yang ditebalkan. Karena pemikiran oleh pembicara atau orator yang disampaikan kepada pendengar atau kepada pembaca. Nah, gagasan tersebut diperkuat dengan sebuah alasan mengapa pembicara atau orator memiliki pemikiran seperti itu, karena pada saat ini perubahan zaman tidak mungkin bisa kita hindari karena kita hidup di tengah-tengah persaingan dunia internasional. Nah, sama seperti yang tadi, bagian alasan ini merupakan kalimat yang ditebalkan ya. Nah, alasan yang disampaikan di sini mendukung kalimat gagasan yang disampaikan. Nah, kalimat gagasan yang menyatakan bahwa saat ini kita sedang menghadapi perkembangan zaman didukung dengan alasan bahwa saat ini kita sedang berada pada arus globalisasi yang persaingan dunia internasionalnya itu sangat ketat. Dan selanjutnya argumen tersebut atau pandangan tersebut, pemikiran tersebut diperkuat lagi dengan data yang mendukung, yaitu berupa salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kalimat tersebut merupakan data yang dapat mendukung bahwa kita saat ini sedang berada pada saingan global atau perubahan dan perkembangan zaman. Nah, dari masalah-masalah dari gagasan-gagasan yang disampaikan tadi, pembicara atau orator menyampaikan pesan dalam menyikapi hal tersebut, yaitu pesannya dalam situasi seperti itu kita harus lebih bijak dan hati-hati agar media sosial tidak membuat nilai pergaulan sosial kita di tengah kehidupan nyata terancam. Nah, itu pesan atau solusi yang dihadirkan oleh sang orator atau sang pembicara dalam menyikapi masalah yang dia angkat. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada penutup pidato. Nah, pada penutup pidato sama dengan bagian yang lain, ada beberapa bagian yang lagi, yaitu bagian yang menyatakan harapan, yang menyatakan ucapan terima kasih, menyatakan permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, untuk yang menyatakan harapan, di dalam contoh kalimatnya berupa, demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, pidato persuasif yang sebelumnya disampaikan mengenai kehidupan sosial yang harus dipertahankan oleh bangsa Indonesia diharapkan oleh sang orator atau sang pembicara bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh audiens, oleh pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diambil hikmahnya dari pidato tersebut oleh si pendengar. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Sudah jelas ya, di situ ada kalimat terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ada permohonan maaf. Kalimatnya berupa mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Dan selanjutnya terakhir ada salam penutup berupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebagai muslim jika membuka dan menutup pidato itu dengan sebuah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengenai struktur dari teks pidato persuasif, apakah sudah bisa kalian pahami? Jika ada bagian yang masih kurang jelas, bisa kalian sampaikan kepada ustazah ya, agar nanti bisa ustazah jelaskan lagi dan nanti kalian akan lebih paham. Untuk sekarang kita akan lanjut pada kebahasaan pidato persuasif. Nah, di dalam buku paket yang sudah kalian miliki sekarang, di situ terdapat kebahasaan-kebahasaan yang ada pada pidato persuasif. Namun sayangnya kebahasaan-kebahasaan yang dijelaskan di situ masih terlalu umum, sehingga dalam penjelasan kali ini Ustazah menghadirkan lagi beberapa ciri kebahasaan
yang khusus ada dalam teks pidato persuasif. Nah, sekarang akan Ustazah jelaskan dulu kebahasaan yang ada di dalam buku yang kalian miliki. Yang pertama ada kalimat aktif. Nah, mungkin kalian sudah sangat paham ya kalimat aktif itu seperti apa. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya itu melakukan sesuatu. Nah, dalam contohnya, dalam contoh yang ada dalam pidato di dalam buku, disebutkan bahwa bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong. Nah, kalimat aktif ini ditandai dengan subjek itu melakukan sesuatu, tapi juga ditandai dengan predikatnya itu menggunakan imbuhan me. Yang selanjutnya itu kata tugas. Kata tugas ini merupakan sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seru. Nah, dalam contoh, kalimatnya itu berupa, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh. Nah, kata tugas yang ada pada kalimat tersebut yaitu kata dan, lalu kata agar. Nah, kata itu termasuk pada jenis kata sambung agar kalimat yang disampaikannya itu memiliki kepaduan atau agar kalimat yang disampaikannya itu berhubungan. Ciri kebahasaan umum lainnya yaitu kosakata emotif. Kosakata emotif ini yaitu kata-kata yang bisa menunjukkan sebuah perasaan, suatu perasaan. Dalam contoh dinyatakan bahwa hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, itu menyatakan sebuah rasa bangga terhadap semangat kebersamaan dan gotong royong yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebahasaan yang selanjutnya yaitu menyatakan sinonim. Kalian tentu sudah mengetahui apa itu sinonim, yaitu sebuah persamaan kata atau padanan kata. Dalam contoh, sikap egois dan individualisme tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, sinonim yang ada pada kalimat tersebut yaitu ada pada kata egois dan individualisme. Kedua kata ini memiliki makna yang sama. Dan ciri kebahasaan umum yang terakhir adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini kata benda yang tidak ada wujud jelasnya, tidak ada wujud yang bisa kita lihat. Seperti dalam contoh kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata benda abstrak yang ada pada kalimat tersebut yaitu ada pada kata kesetiakawanan. Nah, kita tidak bisa melihat bentuk kesetiakawanan itu seperti apa, tapi kita bisa merasakan. Nah, itu untuk kebahasaan yang umum. Jika ada yang kurang kalian pahami dari kebahasaan umum yang ada pada teks pidato persuasif, bisa kalian tanyakan ya. Sekarang akan dilanjut kepada kebahasaan khusus. Pada kebahasaan khusus yang digunakan dalam teks pidato persuasif terdiri atas kata sapaan orang kedua, istilah teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata rujukan. Nah, untuk kata sapaan orang kedua yang menunjukkan si pembicara itu menyapa audiensnya, menyapa orang yang ada di hadapannya. Dalam contoh disebutkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nah, kata sapaannya itu adalah kata Bapak Ibu. Bisa juga dengan para hadirin. Nah, para hadirin juga merupakan kata sapaan orang kedua. Selanjutnya ada istilah teknis. Istilah teknis merupakan istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan suatu masalah yang sedang dibahas. Misalnya, kita dalam pidato dicontoh membahas mengenai isu sosial, mengenai masalah-masalah sosial. Maka istilah-istilah yang muncul pada pidato tersebut, contohnya merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, istilah teknis yang disampaikan dalam kalimat tersebut adalah yang pertama ada media sosial, lalu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Nah, itu merupakan istilah-istilah teknis atau istilah-istilah yang berkaitan jika kita membahas mengenai
kehidupan sosial. Nah, ada juga misalnya istilah gotong royong, istilah kesetiakawanan sosial. Nah, itu juga merupakan istilah-istilah yang layak muncul jika kita sedang membahas tentang kehidupan sosial. Contoh lain ketika misalnya kita sedang membahas tentang alam, maka istilah-istilah yang mungkin muncul adalah sumber daya alam, eksploitasi alam, ekosistem alam, dan lain sebagainya. Apakah sudah bisa dipahami mengenai istilah teknis? Jika masih kurang dipahami, bisa kalian sampaikan nanti pada saat sesi diskusi ya. Selanjutnya, untuk kebahasaan teks pidato yang selanjutnya adalah konjungsi argumentatif. Konjungsi adalah kata hubung, jadi kata hubung yang menjaga kepaduan antar argumentasi. Misalnya, dalam paragraf pertama, orator menyampaikan suatu argumentasi, maka pada paragraf keduanya harus menggunakan kata hubung yang dapat menjembatani antar argumen tersebut. Nah, contohnya, itulah sebabnya sikap egois tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, konjungsi argumentatif yang ada pada kalimat tersebut yaitu itulah sebabnya. Nah, itulah sebabnya ini merupakan konjungsi argumentatif yang menjembatani antar argumen dengan argumen yang lain. Yang selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang mencirikan kegiatan berpikir. Misalnya berpendapat, berspekulasi, menafsirkan, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh disampaikan bahwa nilai kesetiakawanan sosial itu harus mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Kata kerja mental yang ada pada kalimat tersebut adalah kata menjawab. Nah, kata menjawab ini merupakan kata kerja yang memerlukan kegiatan berpikir. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada kata rujukan. Contohnya itu dalam situasi seperti itu, kita harus lebih bijak dan hati-hati agar media sosial tidak melunturkan nilai pergaulan sosial kita. Nah, kata rujukan yang ada pada kalimat tersebut adalah seperti itu. Nah, seperti itu, kata itu merujuk pada kondisi atau permasalahan yang sebelumnya telah disampaikan oleh orator di kalimat sebelumnya atau di paragraf sebelumnya. Nah, untuk kebahasaan khusus yang ada pada teks pidato persuasif, sudah Ustazah jelaskan. Jika masih ada yang kurang kalian pahami, silakan catat terlebih dahulu dan nanti bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Ustazah akan sangat senang jika nanti ada dari kalian yang menanyakan materi yang Ustazah sampaikan dan menyatakan ketidakpahamannya itu. Untuk sekarang akan Ustazah jelaskan dulu materi selanjutnya mengenai menuangkan gagasan melalui teks pidato persuasif. Nah, untuk bisa menyajikan gagasan-gagasan atau pesan-pesan yang kalian miliki melalui pidato persuasif, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan topik. Langkah ini harus pertama kali dilakukan agar kita tahu topik apa yang akan kita sampaikan, agar jelas pada saat nanti melakukan langkah yang kedua, yaitu menentukan tujuan. Setelah kita sudah tahu dan sudah yakin ingin membahas topik ini, kita harus menentukan tujuan apa yang ingin dicapai melalui pidato. Misalnya topik yang ingin kita bahas yaitu mengenai wabah penyakit yang saat ini sedang merebak, yaitu virus corona. Nah, tujuannya itu untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan audiens terhadap bahayanya virus corona dan menyadarkan agar audiens itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mencegah penyebarannya. Selanjutnya, kalian dapat melakukan kegiatan mengumpulkan data pendukung. Nah, mengumpulkan data pendukung ini bisa kalian lakukan dengan membaca dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari buku, dari artikel, dan yang lain sebagainya, yang bisa kalian jadikan dasar
untuk argumen kalian. Datanya itu misalnya bisa berupa data, baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar, perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu memengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. Nah, setelah kalian mengumpulkan data-data pendukung, setelah kalian mengumpulkan data-data yang dapat mendukung argumentasi kalian, langkah selanjutnya yaitu menyusun kerangka. Nah, tadi kan sudah ada data-data yang kalian miliki. Nah, dari data-data tersebut, kalian buat gagasan-gagasannya. Misalnya, pada awal pembahasan, kalian ingin menyampaikan gagasan seperti apa, lalu gagasan yang keduanya seperti apa, gagasan ketiganya seperti apa. Jangan lupa juga untuk menyertakan data pendukungnya agar gagasan kalian itu berlandaskan pada teori yang kuat, agar dapat dipertanggungjawabkan. Setelah menyusun kerangka, kalian selanjutnya mengembangkan kerangka tersebut. Mengembangkan kerangka ini sudah sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang tadi kalian pelajari. Kalian sudah mencatat bagian pembukaannya, sudah menyusun, mengembangkan bagian isinya itu dengan sangat baik, dikemas dengan bahasa-bahasa yang baik, dan kalian juga sudah menyusun bagian penutupnya. Nah, dari hasil pengembangan kerangka tersebut baru bisa kalian sampaikan, baik itu secara tulis ataupun secara lisan. Nanti di akhir pembelajaran ini kalian juga akan diminta untuk menulis teks pidato persuasif. Cukup hanya dengan tulisan saja. Nah, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, Ustazah ingin menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Materi yang kita pelajari, yang pertama ada mengenai struktur dan kebahasaan. Struktur teks pidato terdiri atas bagian pembuka, bagian isi pidato, dan bagian penutup. Sedangkan untuk kebahasaan yang merupakan ciri khas dari teks pidato persuasif ada kata sapaan orang kedua, istilah teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata rujukan. Lalu kita juga mempelajari menuangkan gagasan melalui pidato persuasif atau mempelajari cara menulis pidato persuasif. Langkah-langkah yang bisa dilakukannya yaitu memilih topik dan menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka. Nah, semoga dari pembelajaran mengenai teks pidato persuasif ini, kalian ada yang termotivasi untuk menjadi seorang pembicara, menjadi seorang orator yang dapat memberikan efek baik kepada lingkungannya sehingga menciptakan suasana yang baik kepada lingkungannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ketika Ustazah menjelaskan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Ustazah tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.